Oke, perkenalkan kami dari kelompok UAS dari pemodelan dan komputasi yang terdiri dari saya sendiri yaitu Hizkia Rinaldo Sihombing dengan ujung NIM 055. Saya Adrian Sombing dengan ujung 515. Nah, di sini kami bakal melakukan simulasi berdasarkan jurnal. Dengan jurnal yang kita pilih yaitu Economic Evaluation and Production Process Simulation of Biodiesel Production from Waste Cooking Oil. Nah, di mana yang artinya itu kita bakal melakukan simulasi tentang proses pembuatan biodiesel namun dari berbahan waste cooking oil atau minyak jelantah. Berikut kita melihat dari simulasinya. Nah, di jurnal pertama ini ada simulasi Mixer Esterification Reactor Simulation Process, di mana si WCO ini memiliki PVA yang tinggi, jadi dia harus melakukan pemurnian terlebih dahulu. Sebelum melakukan pemurnian, maka kita harus mendapatkan data REC. Nah, data REC ini didapat bukan dengan asumsi, melainkan melakukan simulasi yang sedang kita lakukan. Nah, berikut ini adalah simulasi untuk mendapatkan data REC atau recycle metanol yang akan keluar dari bagian atas liquid dari red frag. Mari kita mencoba simulasinya untuk mendapatkan hasil data REC dengan cara melakukan simulasi Despen Plus. Nah, untuk yang pertama, komponen yang kita gunakan yaitu ada di metanol. Kemudian ada di glicerol. Kemudian ada sulfuric acid. Kedua SO4. Kemudian ada water. Kemudian untuk mencari kalsium oxide kita mencet find lagi. Terus kita mencet calcium oxide. Oke. Kemudian komponen yang terakhir itu ada namanya kalsium sulfat. Terus kita lanjut ke next atau pemilihan metode, di mana kita menggunakan metode NTRL. Kemudian kita pencet next. Jangan lupa untuk mengchecklist estimate using Univac. Kemudian itu kita lanjut ke pembuatan simulasi proses. Di mana itu blok pertama ada di bagian reaktor, masuknya di bagian kolom-kolom. Nah, kita pilih red frag. Kemudian kita ganti namanya. Ini 18 tahun biar ini. Nah, di sini kita ganti namanya jadi Red Frag. Kemudian kita tarik materialnya di atau pit. Kita ganti namanya menjadi X12. Kemudian kita tambahkan bagian dari reaktor yaitu airstoid. Coba namanya BR. Selanjutnya kita tambahkan
bagian dari separator yaitu step. Coba namanya menjadi S1. Kita buat arah materialnya mulai dari red flag yaitu ini, kemudian dari red flag ke arah kemudian ini dari R2 ke R1. Ini kita buat jadi dua arah. Oke, kita ganti dulu nama-nama dari arah material ini. Direct ini B11 barisan C11, kemudian ini CAO dan ini R21 dan yang terakhir outputnya nanti S11 dan S12. Oke, kita masukkan input dari hitnya atau X12, mana di sini memiliki temperatur 52,6, kemudian memiliki pressure 4 bar, dan total flow basisnya kita ubah menjadi mesh. Nah, kita masukkan nilai total flow rate-nya 319,67. Di sini juga kita jangan lupa mengubahnya menjadi mass fraction dengan metanolnya itu 0,5938 dan gliserolnya 0,3422 dan sulfurnya ada 0,0561. Kemudian nilai dari water atau airnya sebesar 0,0119. Oke, masukkan input dari fractionnya. Ini kita masukkan input dari number tag-nya sebesar number of stage 4, dan di sini kondensernya sebagai total, dan kemudian untuk distillate rate kita ubah dulu ke mass semua, dan reflex rate juga lupa. ini distillate rate-nya 45,745. Kemudian reflux rate 1,4. Oke, selanjutnya kita masuk ke stream. Nah, sini kita masukkan 3, nilai dari stack-nya itu ada 3. kemudian udah pas 3. Kemudian Kita lanjut ke arah pressure-nya 2. Ini gunakan nilai sebesar 20. Top stack artinya dia tekanan di kondenser yang bagian atas di red flag 20 bar. Iya, atau kita ubah jadi KPA. Kalau di bar itu dia menjadi 0,2,
di KPA dia menjadi 20. Dan di bagian stack pressure tab-nya kita ubah dulu jadi KPA besar full. Selanjutnya Kita kita lanjut masukkan inputan CAO-nya. inputan dari CAO. Oke, di sini memiliki temperatur besar 25 25 dengan tekanan 1,013. Kemudian kita ubah ke kemas satuan itu yaitu 10,25 inputan dari total flow rate-nya. Kemudian untuk value dari CL ini kita ubah ke mass frac terlebih dahulu dan total value-nya 1. di bagian ya sesi yang 1. Kalsium oksidasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian separator. Sebelumnya ke air stoiknya dulu. Nah, ini kita masukkan dulu temperaturnya dengan nilai sebesar 32 Celcius 32 dengan tekanan 1 bar. dan langsung saja kita masuk ke reaksinya. Nah, di sini kita memasukkan dengan new dulu terlebih dahulu. Kemudian kita pilih komponennya yaitu sulfat asam sulfat kemudian CaO tadi kalsium oksidasi atau CaCl01. Nah, di sini kita masukkan koefisiennya itu sebesar -1. Untuk produk yaitu reaktan dia -1. Nah, di produk kita masukkan komponennya yaitu CaLCi02 atau kalsium tadi dan water. Dan koefisiennya Koefisien 1 dan water juga 1. Kemudian kita isikan fractional conversionnya sebagai 0,99 dengan komponen untuk ini reaksinya adalah sulfu 01. Setelah sudah biru kita tekan next. Oke. Kita tekan next lagi untuk ke next stepnya. Nah, kita sudah diarahkan ke inputan untuk separator. Jadi untuk inputan separator ini kita isi dengan komponen yang berfasa cair sebagai 1 dan komponen yang berfasa padat itu 0. Dimana dari metanol sampai water itu 1 karena itu berfasa padat, dan kemudian CaCl dan CaCl2 itu fase padat, dia mengisi 0. Jadi setelah itu kita tidak perlu mengisi S1S2 karena Aspen langsung membaca dan langsung melempar komponen 0 ini ke komponen S1S2 di bawah sini. Oke. Setelah sudah semua terisi inputannya, bisa kita tekan run. Oke, nah. Nah, kemudian kenapa sih kok bisa tidak terbaca run statusnya? Karena kita menggunakan fase padat tadi, yaitu kalsium oksidasi tadi. Jadi untuk mengatur dan untuk Aspen bisa membaca bahwasanya kita menggunakan dari padat tadi, fase padat, bahan yang fase padat, kita langsung klik saja ke properties, lalu kita cari bagian parameters ini, kemudian kita pilih pure komponen ya. Sudah pilih komponen, kita klik new saja. Nah, sebelum kita mulai untuk klik new, kita pilih dulu tipe pure komponen parameter, kita pilih scalar, jangan salah ya. Kemudian kita okekan saja. Nah, untuk parameter yang di dalam pure komponen ini kita pilih di DH form. Kemudian unitnya kita ubah saja ke kilojoule per mol.
kilojoule per mol, kemudian dataset, kemudian komponen apa tadi? Nah, tadi kan ini kan nggak, karena ya komponen ini padat, jadi terbaca, maka ini kita klik dengan inputan minus 1,434. Oke. Nah, jadi setelah itu perlu kita ketahui sebelum mulai untuk run, karena kita sudah mengubah beberapa data, perlu kita reset terlebih dahulu agar Aspen bisa membacanya kembali. Kemudian setelah kita reset, kita lakukan run status, lakukan dengan melakukan run. Nah, bisa kita lihat setelah kita melakukan perubahan dari parameter tadi di bagian main flow properties ini, bisa kita lihat resetnya itu langsung menjadi biru dan tidak ada error. Nah, bisa kita lihat untuk melihatnya, kita melihat hasilnya, kita klik saja research summary. Nah, ikut ini adalah hasil dari simulasi tadi. Dimana tadi kita kan mau menggunakan REC sebagai bahan komponen untuk melakukan tindakan lanjut esterifikasi untuk mengurangi kadar FFA pada WCO tadi, waste cooking oil atau minyak jelantah tadi. Nah, data yang kita gunakan REC itu yaitu adalah bagian temperatur ada di 28,3851, kemudian di pressure-nya ada 0,2. Nah, kenapa bisa berbeda dengan jurnal? Karena di jurnal tersebut tidak di notice atau dikasih tahu inputan yang sebenarnya untuk bagian REC. Namun kami malah memilih menggunakan inputan dari hasil jurnal tersebut, di mana hasil jurnal tersebut temperaturnya 25 dan pressure-nya itu 103. Jadi untuk REC ini kita inputan datanya itu menggunakan hasil dari jurnal tersebut, bukan inputan asli dari apa yang jurnal itu digunakan. Makanya hasilnya berbeda. Oke, tadi kan sudah kita mensimulasi untuk membuat apa, metanol daur ulang atau rek metanol tadi. Jadi sekarang saatnya kita mensimulasikan esterifikasi untuk tahap pembuatan biodiesel trans esterifikasi. Pada bahan baku WCO atau minyak jelantah, kadar FFA-nya itu lebih dari 5%, makanya kita lakukan simulasi untuk penurunan kadar FFA menjadi di bawah 5% supaya bisa dilakukan tahapan esterifikasi lebih lanjut. Nah, untuk tahapan simulasinya sebelum itu kita harus mengisikan komponen itu dalam Aspen, di mana komponen yang utama itu ada metanol, kemudian oleic acid, kemudian ada H2SO4, kemudian ada WCO itu adalah methyl cerotate, kemudian methyl oleat, kemudian water. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut kita pada metodenya kita gunakan NTRL, terus lanjut ke simulasi saja. Nah, untuk simulasi ini bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari bagian dari recycle rek ini, yang mana hasil dari rek ini didapatkan dari metanol yang sudah dimurnikan dari simulasi sebelumnya, mana didapat di mana menggunakan temperatur 28,33851 Celcius dengan pressure 0,2 bar, dan menggunakan total flow basis-nya itu mass dengan total flow rate-nya itu 45,75, dan metanolnya itu didapat dengan bervalue 1. Nah, selanjutnya di sini salah satu bagian penting di sini adalah H2SO4, di mana H2SO4 ini merupakan asam katalis dan merupakan metanol baru, yang mana ketiganya ini akan dicampur menggunakan mixer yang satu ini. Kemudian hasil campurannya digabungkan di mixer kedua ini bersama dengan aliran umpan minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Selanjutnya itu salah satu bagian penting yaitu heat exchanger-nya, di mana fungsinya adalah sebagai menghemat energi dan
dengan cara memanfaatkan panas dari aliran produk reaktor atau RR1 yang masih panas untuk memanaskan umpan segar dari CWCO ini yang sebelum masuk ke sistemnya. Untuk selanjutnya dilaksanakan saya. Kemudian itu ada reaksi gunanya stoik itu adalah untuk menggunakan modul stoichiometry stoik tahap esterifikasi terjadi. Nah, di mana sebelumnya itu kita belum ini lihat dulu inputan dari H2SO4, di mana kita menggunakan 25 Celcius dengan tekanan itu 1,03 mesh, kemudian total flow rate ada 15 kilo per hour, kemudian untuk value-nya kita pilih di H2SO4 yaitu 1. Kembalikan lagi ke momen flow sheet. Untuk metanol yang baru ini ya. Nah, metanol baru itu kita menggunakan temperatur di 25 Celcius dengan tekanan 1,003 sama seperti tadi. Perbedaannya hanya pada total flow rate di mana dia 200 kg per hour. Kemudian komposisinya itu value-nya 1 di bagian metanol. Nah, kita kemudian ke main flow sheet. Setelah mengisi inputan semua ini, maka kita membuat blok mix 1 atau M1. Selanjutnya kita outlet dari mix 1 ini kita alirkan ke mix 2 untuk menggabungkan minyak panas dari heater tadi. Nah, kemudian setelah itu dari mix 2 ini outlet dari mix pencampuran ini kita larikan lagi ke air stoik. Di mana spesifikasi untuk air stoik adalah temperatur di mana temperatur yang digunakan adalah 48,5 Celcius, kemudian pressure-nya adalah 4 bar, kemudian karena kita proses hanya menggunakan cairan, jadi dia liquid only. Kemudian reaksi yang digunakan adalah seperti berikut. Untuk reaksi geometrinya adalah di mana reaktannya itu adalah si oleik tadi dengan metanol, yang artinya tadi kan esterifikasi itu berlangsung dengan cara mereaksikan oleik dengan metanol. Kemudian setelah direaksikan oleik dengan metanol, maka didapatkan produk atau hasil samping dengan meti 02 atau air dan gliserol. Kemudian untuk fractional conversion 0,99, artinya oleik itu di 99% dikonversi. Udah, kemudian kita balik ke main flow. Kita masuk ke heater atau heat X. Terus spesifikasinya di model fidelity dia shortcut, di hot fluidnya dia cell, di shortcut flow direction dia contour current, calculation mode design. Kemudian untuk exchanger specification kita gunakan hot or cold outlet temperature approach, value-nya 10 Celsius, kemudian minimum temperature approach-nya 10 Celsius. Kemudian setelah selesai semua mengisi data inputan, kita kembali ke menu flow sheet. Untuk menjalankan simulasi ini berjalan tanpa ada kesalahan. Pertama kita reset terlebih dahulu. Reset. Kemudian kita lakukan run. Menjalankan simulasinya. Simulasi berhasil ditandakan dengan tidak adanya warning warna kuning atau warna merah atau run status error. Untuk melihat hasil dari simulasi ini kita pergi ke stream summary, kemudian bisa kita lihat WCO yang telah dilakukan atau penurunan FFA bisa kita lihat pada main flow sheet, yaitu di H11. Kita samakan di result summary. Nah, bisa kita dapatkan kalau WCO yang VVA-nya telah diturunkan itu mole flow-nya sebesar 10,3037, kemudian mass flow-nya 12.260, kemudian mass fraction-nya itu bisa kita lihat per komponen untuk mass fraction-nya, kemudian fasa liquidnya. Nah, data ini cukup berbeda ya dengan jurnal yang kita gunakan, dikarenakan kita menggunakan inputan data yang dari hasil dari jurnal tersebut, bukan inputan data yang jurnal itu gunakan. Mungkin sekian dari video kami untuk penjelasan terkait simulasi dari pembuatan biodiesel berbahan
dasar dari minyak jelantah, di mana tadi bisa saya jelaskan ulang. Yang pertama itu ada pendaur ulangan metanol, kemudian ada esterifikasi karena si minyak jelantah kadar FFA-nya lebih dari 5%. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton, kawan-kawan.